kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka pantas ada sebuah keterangan duduknya kita di majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat, Masya Allah. Salat sunat 1000 rakaat. Kenapa masalahnya? Karena orang bertambah ilmu, insya Allah bertambah kebaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, pengikut yang istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid Khairul Ummah yang insyaallah seluruhnya semuanya dan beserta jamaah selalu dalam kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita ta'lim demi ta'lim, kajian demi kajian. Insyaallah karena ini juga habis sahur ya. Saya lihat matanya sih rada-rada ngantuk dikit, sepet dikit gitu ya. Mudah-mudahan kita akan segarkan kembali ya. Pokoknya saya ngomong begini dah. Insyaallah ngajinya nggak usah lama-lama gitu aja ya. Gitu aja. Kayaknya di hatinya begitu nih, kalau usah ngaji lama-lama nih ya. Gitu, sekarang nggak bisa ngopi soalnya. Tapi hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah," kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Wa ma umiru, dan tiadalah Allah perintahkan kepada kalian hai manusia illa liya'budullah, kecuali tugasnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lakuddin, di dalam menyembah kepada Allah itu harus mukhlis, maknanya khulus, bersih, ikhlas. Ya, semata-mata apa? Melaksanakan perintah Allah lewat agama ya yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah, di ujungnya itu wadzalika, dan demikian itulah dinul qayyimah, agama yang benar, artinya beragama yang lurus. Kembali kepada konteks permasalahan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke dunia ini, visi yang paling terbesar adalah ibadah. Lalu ketika manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tujuannya? Nah ini, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tiada lain dengan khulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas kita semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ibadah ini kita makin tahu, makin kenal, makin rindu, makin tidak mau pisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro Pak rindu, salat itu kok masih ada segennya, tahajud apalagi, baca Quran juga masih ada segennya, apalagi sedekah. Subhanallah, saya itu masih ada pahitnya, belum manis, belum indah. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Pertama, ketika illa liya'budullah, bahwa manusia tujuannya adalah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Pertama adalah munculkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Ya Rabb, terima kasih hamba diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan taat kepadamu. Lebih lanjut lagi ya Allah, hamba dijadikan manusia yang sempurna. Hamba tidak dijadikan binatang, hamba tidak dijadikan pohon, hamba tidak dijadikan tanah maupun batu, tapi hamba ternyata dijadikan makhluk pilihan Engkau. Alhamdulillah jadi manusia, alhamdulillah. Itu hadirin rahimakumullah. Padahal ya Allah, saya tidak pernah mesen ya Rabb. Andaikan kau akan bikin makhluk di dunia ini, tolong ya Rabb jadikan saya jangan jadi apa-apa kecuali jadi manusia. Tahu-tahu Allah memilih saya jadi manusia. Subhanallah. Andaikan kita jadi monyet, hari ini bukan di sini tempatnya, mungkin hari ini kita dikandangin, bahkan kita juga belum makan dan lain sebagainya. Tapi Allah menjadikan kita manusia paling termulia. Tambah lagi, bukan hanya jadi manusia, tapi kita menjadi orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini kesadaran yang harus dibuka ke belakang yang luar biasa. Kenapa? Biar kita merasa ditolong oleh Allah. Jadi manusia yang makin sum'ah, manusia makin takabur, manusia yang makin kufur itu karena nggak merasa hadir di dalam kolbunya ada pertolongan Allah. Segitu aja, Pak. Kalau manusia sadar sebesar-besarnya bahwa hidup itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lambat laun, cepat maupun lambat, pasti kesadaran itu akan terbentuk, terbuka inkisaful qalbi, dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Kalau manusia sudah terbuka mata hatinya, lantas mereka dikenalkan dengan nurullah. Nih pertama sekali, hatur nuhun Gusti, matur suwun Gusti, ya Allah terima kasih. Ternyata saya diberikan sebuah makhluk yang lebih daripada yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, lebih sempurna ya Allah. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini ada tidak adanya sendiri karena kita diadakan oleh Allah. Ya Rob, saya diberi mata, adanya diadakan oleh Engkau ya Allah. Saya diberi tangan dan kaki, saya diberikan kemampuan berpikir yang normal, saya bisa sujud dan ruku kepadamu ya Allah, semata-mata karena adanya kemampuan yang mengadakan itu adalah Engkau ya Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau misalkan manusia nggak narik begitu bahaya. Yang kuat ini saya, yang bisa ini saya, yang bantu ini aku, yang bisa ini adalah aku, kalau tidak ada aku maka akan hancurlah semua. Bila perlu nanti lama-lama kalau nggak ada saya mati. Kalau nggak ada saya nggak bakalan berkembang. Hati-hati Pak ini. Jadi iblis itu ikut ngaji sih Pak. Iblis itu ikut ibadah. Nafsu kita ini dia tahu. Oleh karena itu maka bersihkan. Yang sering saya sampaikan baro'atud da'awi, kita itu sholat, ayo lanjutkan. Ibadah teruskan. Tapi hati ini jangan punya pengakuan bahwa diri itu banyak segudang kebaikan. Intinya gitu Pak. Ini dingin banget ya, kecilin dikit ya di belakang ya. AC-nya Pak, mohon maaf, punten banget ya. Ya, saya orang Bekasi Pak. Kalau orang Bandung kuatan dikit deh. Mohon maaf punten. Ya, dikit kecilin. Hadirin rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, andai manusia tidak menghadirkan pertolongan Allah dalam jiwanya, maka manusia itu merasa dirinya bisa nolong, itu aja. Kalau manusia merasa nolong, kalau manusia merasa punya berjasa, bahayanya apa? Yang disebut dengan ana khairum minkum. Jadi iblis itu, laknatullah alaih itu, salah satunya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wataknya sombong, angkuh karena dirinya merasa punya kelebihan. Itu aja Pak. Jadi silahkan kita punya kelebihan, silahkan kita berprestasi, silahkan kita maju, silahkan kita unggul, silahkan kita sukses. Tapi mohon maaf, hati kita yang paling pertama sadarkan, ya Allah, semua ini pemberian, semua ini titipan, dan satu waktu akan diambil oleh Engkau ya Allah. Kalau dalam kaidah dikatakan wa mal malu wa ahluna illa wada'i'a, wala budda yauman an turaddal wada'i'a. Wa mal malu wa ahluna, enggak ada semuanya harta dan keluarga termasuk dunia illa wada'i'a, seluruhnya itu titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i'a, mau enggak mau satu waktu semuanya diambil oleh Allah. Sekarang hadirin rahimakumullah, umur semakin tua, dulu yang gagah berani, sekarang kan mulai turun. Mata juga sudah mulai kabur, gigi juga pada mundur, kulit-kulit pada kendur, kadang makan cuma bubur, subhanallah. Pertanda deket ke liang kubur, gitu aja kok sombong. Nah ini hadirin rahimakumullah, gitu aja kok angkuh, gitu aja. Kapan kita? Makanya kalau frekuensi kita mengatur emosional, ya gak pernah kita mengatur tentang apa ya amarah-amarah kita. Mohon maaf Pak, ini kadang-kadang makin tua makin gede adatnya. Orang sono. Kalau di sini sih alhamdulillah udah baik semua. Iya Pak, ya subhanallah. Makanya kan kalau tidak kita belajar dari sekarang, persiapan diri kita ini Pak, kadang-kadang makin tua kita makin gampang tersinggung. Ya Pak ya, makanya orang kalau udah belajar zikir, pelajari itu, keluarin itu semua. Ya kan? Gimana kita ahli sujud? Bagaimana kita akan merasakan sujud yang sebenarnya? Bagaimana kita merasakan nikmatnya takbir? Bagaimana kita merasakan nikmatnya ibadah? Kalau ternyata dalam jiwa kita tidak pernah racun-racun itu, ya, bangkai-bangkai itu masih kita pakai.
Apa tuh bangkai-bangkai dalam diri kita ini? Itu tadi pengakuan-pengakuan kita. Ini hadirin rahimakumullah. Karena nih pengakuan ini Pak tidak bisa disingkirkan karena baca Quran. Mohon maaf punten. Tidak mudah ketika mereka disingkirkan penyakit hati itu dengan tahajud. Kan gak sedikit orang yang habis tahajud malamnya siangnya marah-marah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya kita itu diintai terus oleh nafsu. Sekarang kita lagi bener nih, lagi serius membicarakan agama, lagi butuh nih tentang Allah Subhanahu wa taala, lagi pengen banget pengen jadi orang yang baik. Nafsu tahu, ya kan? Nafsu pada diri kita dia tahu kita sedang bahasanya itu ibaratnya lagi isi bensin nih, lagi isi nutrisi nih kita ini. Tapi di balik itu mereka mencari kelemahan dan kekurangan kita. Di situ Pak, maka kita jangan lepaskan berpegang dengan Allah. Ya Rob, jangankan sakaratul maut gitulah. Jangankan akhirat, jangankan hisab ya Allah. Hari ini juga kalau tanpa pertolongan Engkau, gampang kami dijatuhkan. Bisa saja kami jadi orang jahat, bisa saja kami jadi orang munafik, bisa saja kami jadi orang kufur, bisa saja ya Allah. Jadi kalau begitu siapa? Kenapa kami ini tidak berbuat itu semua? Kenapa kami nggak nyolong? Kenapa kami tidak berbuat yang lainnya? Seluruhnya bukan karena semata ilmu, walaupun ilmu kami dapat. Semata-mata itu juga bukan karena kehebatan pemikiran hamba, tapi seluruhnya karena Engkau menjaga, memelihara hidayah masih Engkau berikan buat hamba. Ya Allah. Gitu ya Pak ya. Paham Pak? Bisa diterima. Keterangan ini bisa diterima Pak. Kalau sudah segini aja ngaji mah. Lama-lama udah ngerti pulang gitu aja ya. Subhanallah. Ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Jadi kesadaran kita simpulkan bahwa belajar membuang semua pengakuan yang pengakuan itu tidak lari kepada Allah, lari kepada diri sendiri, pada prestasi kehebatan, ini belajar. Hadirkan Allah yang menuntun memberikan sebuah kebaikan pada diri kita. Maka kalau begitu ibadah yang dilakukan itu bukan mengejar pahala. Nggak ngejar pahala. Wah, nih kalau sholat berjamaah sekian, tapi tetap berjamaah. Wah, kalau sedekah begini ini maka tetap sedekah. Jangan kita tidak mengejar pahala, tapi kita tidak mengutamakan ibadah. Nggak boleh. Jamaah dipertahankan. Kenapa jamaah? Ya Rob, memang betul kami juga perlu pahala. Begitu juga besar pahalanya daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Tapi ya Rabbana, ada yang lebih mulia, lebih asik, lebih indah, lebih berharga, lebih dari segalanya di atas pahala. Siapa? Engkau dengan ridhonya ya Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Punten ya, dengan dizikir begini aja terasa sama saya ya. Masih ada yang berat diajak berat. Beratnya bukan tidak zikir, batiniahnya ini hanya decoration only, artinya mulutnya baca, batiniahnya belum ikut. Nah, yuk sekarang kita pelajari, kita bongkar semua. Mohon maaf dibongkar, emang kita bisa bongkar Pak ya. Mohon maaf ya, kita pelajari bersama. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi ibadah ketika kita lakukan, maka saya karena merasakan manisnya dengan Allah, bukan semata-mata ngejar pahala. Itu hadirin rahimakumullah. Tidak mengejar pahala. Bahkan surga juga bukan satu-satunya. Apakah boleh kita meminta pahala? Boleh, nggak ada yang dilarang. Boleh kita minta surga? Boleh. Kenapa? Karena memang kita perlu. Tetapi ya Rabbana, sehebatnya pahala dan sehebatnya seindahnya surga tidak akan mengalahkan yang menciptakan antara pahala dan surga, sedangkan yang menciptakan antara pahala dan surga kecuali Allah, kan gitu. Maka kan sering saya singgung dengan analog Pak, kalau misalkan kita punten, misalkan ada seorang ibu tetangga kita, saudara kita ngasih kuehnya bolu, bagus kayak apa. Lantas sedang asiknya bapak memuji, Masya Allah Bu, ini kue bolu cakep amat. Menurut perhatian saya nih, menurut penelitian saya, pikiran saya, bolu ini lebih cakep daripada ibu.
Kira-kira gimana? Bolunya diapain tuh? Bolu ini lebih cakep bolu daripada ibu yang bikin bolu. Kira-kira marah enggak? Nah kita itu sebenarnya begitu Pak. Betapa kita mencintai ciptaan dunia ini dari Allah. Betapa kita itu melebihkan waktu kita untuk itu. Sementara untuk Allah justru kadang-kadang sisa, kadang-kadang tidak ada hubungannya. Capek Pak dunia kalau begitu. Pagi sore kejar dunia, usaha kayak apa? Apa nggak boleh usaha? Wajib. Tapi konsepnya ketika kita mengejar dunia ini harus ada ikatan, ada tujuan, ada daripada apa yang kita lakukan ini punya harapan untuk menggapai ridhonya Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau sudah ada punya hubungan dengan darat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah langkahnya sampai keringatnya, pengorbanannya bisa jadi Allah menatap dengan kegembiraan, dengan kehulusan, dengan keikhlasan, dengan semata-mata kita membersihkan niat, tidak ada nawaitu selain Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni setiap langkah yang kita miliki. Makanya dari situlah kita sadar nggak boleh kita menjustifikasi orang lain. Kita tidak tahu dengan kebaikan itu mungkin Allah akan memberikan yang lebih besar daripada pekerjaannya yang kecil. Ada orang yang besar pekerjaannya, ada orang yang hebat kelebihannya, ada orang yang terdepan segalanya. Tapi kalau nawaitunya tidak punya hubungan dengan Allah, jangankan diberikan besarnya pahala, jangankan diberikan balasan kebaikannya, mungkin nilai ibadah juga nggak masuk, apalagi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah hadanakumullah. Jadi standarisasi manusia itu mulia bukan karena banyaknya terdepan dan belakangnya, tapi bagaimana nawaitunya, karena Allah apa tidak. Ini hadirin rahimakumullah. Makanya illal ya'budullah mukhlishina lahuddin, yang sampai itu yang bersih gitu ya. Ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Jadi konsepnya akhirnya tangganya salah satunya tidak ada niat. Ya Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, tapi kami karena Engkau ya Allah. Satu. Yang kedua agar kita merasakan hadirnya Allah dan manisnya ibadah yang kita lakukan ini, semua yang kita lakukan ini tiada lain adalah munculnya sifat ataupun rasa syukur dengan Allah. Rasa syukur Pak. Kalau rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kesempatan dan setiap kebaikan ini, maka memunculkan kita ini yang pertama, ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Gusti. Ternyata Engkau masih menolong hamba. Hari ini hamba masih bisa mendengar, telinga hamba dengan suaranya adzan. Bagaimana kami bisa merasakan nikmatnya imam kita membaca surah-surah di waktu kami sedang sholat. Terima kasih ya Allah kami bisa terbimbing dengan zikir. Terima kasih ya Allah kami punya lingkungan di blok F ini ya, blok G. Kemudian kami berada di lingkungan Masjid Khairul Ummah bersama-sama kerabat, sahabat-sahabat, bahkan saudara-saudara saya duduk bersimpu di majelis seperti ini. Betapa kami tidak rindu, betapa kami tidak bahagia, betapa kami tidak bersyukur karena telinga hamba hari ini bukan mendengarkan maksiatnya dan dosanya, kelemahannya, aibnya orang lain, tapi kami sedang membahas tentang aib diri kami sendiri dan kami mengenalkan agar bahwa Engkau adalah zat yang maha sempurna. Terima kasih ya Allah. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi syukur yang harus kita bangun tadi. Kenapa? Karena dengan syukur itu luas, hadirin rahimakumullah. Dari dengan syukur yang kita lakukan terhadap Allah, pentokkan diri kita ini supaya kita tidak keluar tuh keakuan kita. Kalau keakuan kita perlahan-lahan tuh Pak, perlahan-lahan ya kita pentokkan tentang syukur kita pada Allah, habiskan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu mudah-mudahan tidak keluar kita untuk menjustifikasi orang, mengecilkan orang, meremehkan orang, apalagi menganggap orang itu enggak benar dan sebagainya. Sampai bahasanya perempuan nakal aja PSK, jangan terbalik tuh ya, tukang zina, tukang bobok, tukang tarok, tukang buka-bukain tali androk misalnya, ngerti ya, ngerti, mohon maaf kok jadi ngomong gitu ya, misalnya ketika mereka diberikan hidayah penghujung akhir hayatnya bisa saja Pak ya Pak. Kita ini yang ahli ibadah 5 waktu nggak pernah ditinggal, bahkan kita sholat jamaah. Apa ada jaminan ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Jangan-jangan kita mati dalam keadaan marah, lagi kesel, lagi dendam, lagi dengki. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan-jangan kita lagi kesel, lagi sombong, lagi angkuh, lagi jaim,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah begitu apa yang diandelin Bapak? Apa yang diandelin para jamaah kalau sudah seperti itu kita? Nggak ada apa-apanya ya Allah. Kalau misalkan kita diambil mati lagi kesel, diambil mati lagi jengkel, mati lagi kufur, berarti bukan mati dalam iman Pak. La ilaha illallah. Kalau matinya dalam iman berarti mati dalam kekafiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berarti kita dalam keadaan kemaksiatan dan kita tidak tahu. Makanya maknanya tiap saat, tiap waktu kita butuh bimbingan, pertolongan, hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain agar kita itu selalu diselamatkan dunia sampai akhirat. Pertanyaannya, bagaimana kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini Pak. Cara mengingat Allah Subhanahu wa taala namanya zikir. Zikir itu terbagi dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar itu yang diucapkan terdengar oleh telinga kita, kalau khafi itu yang tersembunyi, yang ada hanya di dalam hati kita. Bagaimana dua-duanya? Wajib, dua-duanya memang itu cara. Namanya kaifiyatul zikri ai biridho illahi ta'ala. Yani tata cara untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menggapai mengenal, lama-lama kita mendapatkan ridhonya. Wah, tadi Imam sampaikan Abdul dzikri wa alam annahu la ilaha illallah. Subhanallah. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biarkan itu mulutnya. Hatinya senantiasa kita bawa kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Rabb. Kau takdirkan hamba bisa berzikir. Kata Imam, kata dia Abdul dzikri, sebaik-baik zikir. Gitu ya. Berarti ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah hasni, itu akan jadikan bentengku. Jadi Allah itu hadir pada kalbu kita, membentengi kita. Kalau sudah begitu kita nggak perlu jimat Pak. Gak perlu kita jimat-jimatan gitu. Bebaskan semuanya. Kita betul-betul utuh bahwa Allah tuh sanggup segalanya membentengi kita semua. Gitu adonimakumullah. Biar akidahnya murni gitu. Jangan sampai, mohon maaf, yang pernah saya sampaikan, kita belajar zikir, ayo mumpung buru-buru Pak. Yang punya ilmu gitu-gitu keluarin Pak. Itu khodamnya nongkrongin kita terus ya. Kapan dia sampai kapan? Dia sampai kita sakaratul maut. Terus kemudian khodamnya apa tugasnya? Tugasnya adalah menggencet, menyempitkan serta memberatkan ketika kita sakaratul maut untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Tinggalin yang punya kayak gitu, tinggalin. Apalagi yang pada masang-masang susuk segala apa, udah tinggalin buru-buru, keluarin. Kenapa saya katakan begitu hadirin rahimakumullah berbahagia? Di mana kita akan membentengi diri kita dengan zikir? Di mana keyakinan kita kalau misalkan mesti bermain seperti itu? Ya Pak ya, yang pada punya pusaka kayak apa? Udah keluar pusaka kita la ilaha illallah, itu yang kita minta. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kalau sudah seperti itu hadirin rahimakumullah berbahagia, punten perlahan keluarkan. Saya sering menghadapi yang kayak gitu. Ya suka apa? Bukan sering, pernah lah ya. Aduh Pak, bagaimana ini kayak gini? Udah buang aja. Kalau bisa di air yang ngalir. Kalau kira-kira itu tajam, takut itu ya dikubur jauh-jauh dan sebagainya. Udah bismillah karena Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu aja. Takut begini-gini, udah jangan takut. Pokoknya kita karena Allah, zikir lillahi taala, ada buang-buangin ya kayak gitu. Hadirin rahimakumullah berbahagia. Kenapa? Saya bisa punya cerita Pak. Ya kan, saya punya cerita di mana cerita ini memang berdasarkan realita. Ini bukan baca buku tapi saya mengalami ya. Salah satu diantaranya ada manusia, mohon maaf, mungkin waktu ikhtiar keluarganya kurang cukup, diujilah sama Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata ternyata dia ketemu dengan sebuah petunjuk lewat manusia, akhirnya mereka punya amalan tertentu, akhirnya mereka bisa sesuatu. Dengan bisanya ternyata dia jadi banyak tamu, intinya begitulah. Bisa ngobatin itu dan sebagainya. Mohon maaf Bapak punten banget. Kalau bukan hak dari Allah itu batil, pasti ada tandanya Pak. Apa salah satunya? Semua harta yang dimiliki itu keberkahannya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada, itu lagi ada. Ketika beliau meninggal dunia, semua hilang semua. Itu seperti hadirin. Nah, hadirin, ternyata salah satu di antaranya itu izin Allah Subhanahu wa taala, memang mereka itu diajak ke alam jin. Diajak ke alam jin, kemudian ternyata di alam mimpi dulu. Ya kan?
Jadi alam mimpi dulu, kemudian ternyata memang mahabbahnya itu ke dunia, cintanya dia kepada dunia, pengen buru-buru sukses, pengen buru-buru kaya, ternyata mereka di bawah. Di sana itu kasih oleh-oleh itu batu, tapi dalamnya batu. Itu warnanya merah, merah delima. Nah, jadi kalau betul ini merah delima, makanya air warna putih ini dimasukin batunya, tret, merah kan Pak? Diangkat lagi batunya, seret, putih lagi. Bener. Dan itu saya ngelihat, bukan kata orang lain. Jadi berarti saya cerita ini sanadnya kuat. Kenapa? Karena memang melihat dengan mata kepala sendiri. Artinya serta itu kemanjurannya itu luar biasa. Banyak yang masalah ini, masalah itu datang. Subhanallah, hadirin rahimakumullah, berbahagia. Cuma nanti ada waktunya. Malamnya mereka juga didatangi gitu. Subhanallah, didatangi. Awalnya sih begini, ini ngaji apa cerita? Ya cerita lah, nggak apa-apa. Hati-hati aja dah. Ya nih, hati-hati nih Pak ya. Gitu ya. Awalnya tiada lain karena memang ada putrinya jin, dia nggak mau nikah dengan sesama jin. Dia pengen nikah dengan manusia, intinya begitu. Terus katanya, bagaimana mungkin saya nikah sama jin? Sedangkan saya di dunia, jin itu di alam jin. Oh enggak, tetap itu bisa. Bagaimana saya mungkin nikah sama jin? Saya itu udah punya istri, apalagi anak-anak saya dan sebagainya. Saya untuk usaha udah susah, urusan itu sih nggak masalah. Insya Allah bahasanya dibantu. Untuk kalau kamu misalkan ke dunia tuh lihat pot bunga saja, satu kamu bawa ke dunia itu kamu akan kaya. Kenapa? Ini pot bunga di alam jin itu karena berupa emas permata, masya Allah. Itu namanya lantainya, kan? Itu juga mutiara, subhanallah, luar biasa. Akhirnya rupanya jadi Bapak, jadi. Jadi kalau malam itu datang, hadirin rahimakumullah. Nah dengan demikian hadirin rahimakumullah, ini yang saya ceritakan bukan orang sembarangan. Ya mereka juga adalah orang yang ahli sholat, ahli ibadah. Terus kemudian bahkan ahli dia ke masjid. Cuma batinnya menyimpang, akhirnya khodamnya betah. Seneng dia didatengin orang, seneng banyak dikagumi orang, seneng mereka sukses, seneng mereka bisa merapikan sesuatu urusan orang. Jadi senengnya bukan seneng Allahnya, tapi seneng kesuksesannya. Itu pun terbuai kita. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, matinya ini Pak yang paling sangat sayang. Matinya yang sayang. Dibikin Allah Subhanahu wa taala itu berhari-hari nggak bisa gerak, nggak bisa gerak ke kiri ke kanan. Semua pasti balikin, ini borok semua. Gitu, udah borok semua. Orang masih hidup. Saya bertafakur, ya Allah, ya Rabbana, semiskin apapun yang akan saya hadapi, ya Allah berikan, jangan sampai kami syirik. Sesulit apapun urusan dunia, jangan sampai kami jadi murtad. Seberat apapun ujian hidup, mudah-mudahan ya Allah, jangan dicabut hidayah-inayah dari Engkau ya Allah. Kita berpikir seperti itu ya Allah. Nah ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Ini dengan sekelumit yang saya ceritakan ini, memang ini bukti. Dan mungkin banyak yang lain-lainnya, cuma nggak diceritakan semua aja karena malu. Urusan ini masalah aib hadirin rahimakumullah. Nah kembali hadirin rahimakumullah, yuk kita belajar murnikan. Saya sampaikan, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu akan membentuk benteng kita, benteng Allah Subhanahu wa taala dari kalbu kita. Maknanya keluarkan semua sesuatu, murnikan akidah kita dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan kekuatan buat diri kita semua. Ayo Pak, siapa tahu kalau sudah kita ada niat seperti baik begitu, belum sampai bisa keburu mati, tapi ada cita-cita yang mulia, ada cita-cita, ada hajat kita yang baik di mata Allah. Siapa tahu pas sakaratul maut dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, dirangkul dan disambut oleh Allah, sampai kita sakaratul maut itu justru bukan gerbang kesedihan, tapi justru gerbang kebahagiaan. Kenapa? Karena akan bertemu yang kita zikiri, yang kita sujudkan, yang kita ibadahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang Bapak, akhirnya Bapak semua, kita semua dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi sakaratul maut itu nikmat. Ya Allah, betapa kami tidak gembira, wong kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Dunia memang dunia memang enak, dunia memang asik, tapi asiknya dunia tidak pernah seberapa kecuali Engkau yang punya ya Allah. Terima kasih haturna, terima kasih ya Rabbana, kami akan berjumpa dengan Engkau ya Allah. Tenang Bapak, subhanallah. Mau begitu Pak? Mau?
Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jangan cuma cerita yang lain, sebaliknya. Sakaratul maut itu pedih dan lain sebagainya. Iya, memang iya, Rasul gak menggambarkan begitu. Tapi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung ketika hidupnya apa yang dibesarkan, yang disandarkan, yang dirindukan, yang diharapkan, tujuan kita tuh apa. Kalau semua tujuan kita klimaknya adalah ingin mengabdikan hidup ini untuk agama Allah, agar kita diterima menjadi hamba-hambanya Allah, terakhirnya biar Allah menatap dengan kerinduan dan sayangnya sehingga kami dimasukkan menjadi para kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kalau udah ngobrol begini, ini lupa Pak sama harga beras mahal, kan gitu. Udah, nggak usah terlalu repot lah. Walaupun mahal, ada duitnya bisa beli murah, gitu aja. Daripada yang murah nggak bisa beli mahal, apa ya? Gitu aja. Mahal bisa beli murah, murah nggak bisa beli mahal, gitu aja udah. Nafsu itu apa sajalah. Kita ngaji ngomong beras lah, ngomong minyak yang mahal, subhanallah. Daging lah yang mahal, udahlah insya Allah kita senantiasa diberikan. Pasti Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Yang ngantuk siapa? Kita. Yang tidur kita. Lagi ngaji tuh enak Pak tidur. Lagi ta'lim itu luar biasa nih, hadirin rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi akhirnya kita yang ketiga Pak. Yang ketiga kita. Yang ketiga itu memunculkan sifat husnuzon dengan Allah. Apa salah satunya adalah kita, ya Allah, ya kan? Jangankan saya, semua makhluk ditolong oleh Engkau ya Allah. Semua rezekinya juga dibantu oleh Engkau ya Allah. Semua kebutuhannya ditanggung oleh Engkau ya Allah. Akhirnya apa? Maafkan ya Allah, hamba ini masih ragu, masih takut, nggak punya rezeki, kekurangan rezeki, tidak punya rezeki. Mohon maaf ya Allah, Engkau itu adalah zat yang sanggup menanggung manusia sejagat raya ini. Engkau menghidupkan, Engkau berani juga untuk menanggung rezekinya semua. Berikan keyakinan terhadap kami ya Allah, ikhtiar yang paling kuat. Mudah-mudahan kami ke depan menjadi manusia yang masalah dunia dan akhirat ya Allah. Nah gitu Pak. Boleh jadi mungkin tampangnya nggak usah pakai apa, nggak selalu berpeci, mungkin tampangnya biasa-biasa saja, tapi hatinya itu yang luar biasa. Konsep hidupnya selalu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang benar orang begitu, nanti cara ngomongnya juga akan berekses Pak. Cara akhlaknya, cara jalannya, cara mereka interaktif dengan manusia yang lainnya juga sama. Lebih tawadu, lebih sopan, menghargai, tidak senang untuk memperlihatkan diri sendiri, malah mereka berebut untuk menghargai orang lain. Enak Pak kalau gitu. Siapapun karakter begitu kumpul di masjid, tenang. Tapi kalau yang sebaliknya, mohon maaf, pinter kagak, ya kan? Nyombong iya. Kalau ngomong pengen paling didengar, tapi ngedengar orang enggak mau, gitu ya. Ini bukan di sini, saya katakan bukan di sini. Oh di sini sudah baik semua, ya. Insya Allah udah taklim luar biasa ya. Mudah-mudahan di sini termasuk orang-orang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin rahimakumullah. Kalau kita nggak belajar tawadhu nggak masuk Pak. Kalau kita misalkan apa qaswah keras terus hati kita, nggak bisa masuk Pak. Belajar ya Allah, ya Allah, ya Allah terus ya. Nah ini hadirin rahimakumullah berbahagia. Baik, mukhlishina lihuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Nah, makanya manifestasi wa yuqimus sholata termasuk kita dalam mendirikan sholat. Nah, awas sholatnya itu secara syariat kita benar. Secara syariat kita wudunya dari niatnya, takbirnya, seluruhnya secara ilmu fikihnya benar. Tolong sekarang dalam ilmu tauhidnya yang benar. Ketika sholat dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, kebesaran-Mu kami bisa mengangkat kedua tangan dengan kalimat takbir, menghadap ke kiblat, arah pandangan kami ke bawah. Betapa kebesaran yang memiliki segala yang tidak pernah terbatas hanya Engkau ya Allah. Terima kasih ya Rabb, Engkau tolong hamba bisa melaksanakan sholat. Udah begitu Pak. Engkau ternyata menolong hamba bisa melaksanakan sholat, bisa sujud, bisa dan sebagainya. Akhirnya di situ timbullah hadirin rahimakumullah berbahagia, kita merasa mengagumi Allah setiap saat. Nah kalau dari situ biasanya sifat-sifat tadi ya, sayiat jelek itu mulai kelihatan mulai keluar.
mulai dikit-dikit keluar. Kenapa? Karena kita memasukkan sifat baiknya Allah. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kalau kita menghadirkan sifat-sifat baiknya Allah, maka akan keluar buruk-buruknya kita. Gitu Pak ya. Sedikit-sedikit akan keluar. Nah dari situ kemudian kita akan mengagumi Allah. Kalau kita udah mengagumi Allah, mohon maaf diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Asiban nasu ayyutraku amanna faum la yuftan. Jadi ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Misalkan ada orang ya kan yang kurang menghargai, kurang meremehkan atau benar sebagainya, dia udah mulai kuat. Iya, berapapun yang Anda tahu tentang aib dan kekurangan saya, sesungguhnya Allah itu lebih tahu kok. Kalau seandainya Allah buka kekurangan saya, jauh lebih banyak daripada yang Anda tahu. Kenapa? Justru kami ini sedang belajar bagaimana caranya agar kami bisa lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bukan marah. Allahu Akbar. Kalau betul kita belajar ingin menjadi kekasih Allah, bukan kekasih makhluk, makanya ketika kita senantiasa kelihatan aib kekurangan kita ucapkan terima kasih ya. Mungkin saya melihat aib dan kekurangan saya nggak bisa, ternyata yang bisa ente. Bila perlu orang yang menghina itu kasih hadiah sama kita. Ada yang kayak gitu. Wow, yang ada hadiahnya bukan THR. Enak aja, kata siapa? Nah ini hadirin yang berbahagia. Yuk kita belajar. Tetap kita ya berargumentasi untuk hibdun nafsu memang boleh, tetapi hakikatnya dalam hati kita ini kita menjaga diri kita bahwa kita ini jangan cuma siap kita dianggap orang baik toh. Jangan jangan siap kita itu hanya ingin kelihatan kelebihannya. Jangan kita punya siap omongan orang itu tentang kebaikan kita. Kita juga harus belajar siap. Ketika ada sesuatu yang kontradiktif dengan kita, kembali kepada Allah. Ya Rabbana, sempurnakan diri hamba ya Allah. Kalau bukan Engkau yang bisa menyempurnakan, tidak ada lagi ya Allah. Sujud hamba, baca Quran hamba, zikir hamba, tahajud hamba, sedekah hamba. Hakikatnya hanya mengabdi kepada Engkau. Yang bisa merubah hamba itu adalah bukan karena amalan hamba, tetapi semata-mata karena sifat Engkau yang maha pemurah, yang bisa membulak-balikan hati hamba. Mudah-mudahan ditetapkan hamba dalam iman kepadamu ya Allah. Nah terakhir, baru ada keterangan la yadkhulul jannah bi'amalihi illa birahmatihi. Jadi Allah tidak akan memasukkan manusia itu ke dalam surga dengan amalnya Pak. Nah ini Pak, mohon maaf nih. Allah tidak memasukkan manusia ke dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi manusia bisa masuk ke dalam surga itu karena rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Kasih sayang Allah. Ulangi lagi Pak ya. La yadkhulul jannah bi'amalihi. Allah tidak memasukkan manusia ke dalam surga karena ada amalnya. Lah kalau gitu buat apa amalan sholat saya? Kalau tidak menjadikan masuk ke dalam surga. Bukan itu ya Allah. Kan gitu Pak. Buat orang yang sadar nih. Kalau nggak sadar lain lagi. Kalau begitu buat apa tahajud saya? Gambing saya ke surga. Kalau begitu haji saya buat apa? Kalau gitu umrah saya buat apa? Nah ini kan apa yang belum sadar. Kita bawa ke alam sadar. Saya umrah, saya haji, saya tahajud, saya sedekah itu semata-mata karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau begitu ketika kami mengharapkan surga pada Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana? Amaliyah kami yang mana ya Rabbana yang bisa ditukar dengan surga? Salat kami yang khusyuk kayak apa yang bisa ditukar dengan surga? Surga ini bersih, surga ini suci. Allah itu maha suci, sedangkan kami masih ada kedengkian, kami kadang-kadang ada hasud, kadang-kadang kami masih punya iri, kadang-kadang kami punya takabur. Ya Rahman, boro-boro punya pantas masuk ke dalam surga. Jangan-jangan di aku jadi hamba Allah juga jangan-jangan enggak masuk ya Allah. Jadi kami ini semata-mata mengandalkan tiada lain adalah karena sifat Rahman Rahim Engkau ya Allah yang bisa menyelamatkan hamba dari dunia sampai akhirat kecuali karena kasih sayang Allah. Gitu Pak. Kalau sudah sadar ke sana ya insya Allah kita punya sifat, kita juga saling menyayangi terhadap yang lain. Saling menghargai, saling jadikan kekeluargaan, saling penuh kebersamaan. Kenapa? Karena sifat sayangnya Allah ada pada diri kita. Ini hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Itu aja Bapak sekalian ya. Karena udah jam sekian, tadi juga sudah bunyi ya. Karena juga yang lain-lain. Kira-kira ada pertanyaan Pak sebelum kita akhiri? Mangga. Assalamualaikum.
bicara bahwa yang mati saat itu adalah mereka mati gitu kan, ya, mereka adalah hidup. Untuk ruh tersebut ya di alam barzah itu hidup. Nah kalau misalkan hidup kaitan dengan akhir zaman misalkan di tiup sangkakala semuanya kan mati dan terkecuali gitu ya. Nah kaitan dengan tersebut gimana Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi bicara mengenai amal ya, bahwa masuk surga itu bukan karena amal, kaitan dengan mizan ataupun timbangan amal ya, kan ada yang seperti apa itu? Baik, terima kasih. Orang kayak untuk pertanyaan banyak orang nih ya, luar biasa. Pertanyaan yang paling tentang masalah ruh ya. Ruh ini tidak akan mati. Yang mati adalah jasad. Jadi ruh akan keluar dari jasad yang selama-lamanya ketika jasad ini sudah meninggal dunia, atau yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang hidup ini ketika mereka ini keluar ya, senantiasa mereka ini apabila akan kembali kepada Allah ketika memang hidupnya, ketika dalam kondisi sekarang ini, ketika masih ada dalam dunia, memang ruh ini suka dilatih untuk berkenalan dengan Allah, dalam arti kata mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gini Pak, ketika kita bicara saat ini, jasad kita sedang duduk di sini semua, ruh kita juga menyaksikan. Dan ruh ini sangat senang dan bahagia ketika kita dikenalkan tentang Allah, zat yang maha baik, maha sempurna, maka berarti ruh itu punya konsumtif hari ini. Gampangnya punya makanan lah gitu ya, punya konsumtif, punya hidangan pada saat ini. Tapi kalau misalkan justru kita jauhkan dari perhatian kita agama, jauhkan kita daripada sifat-sifat yang untuk tawadu, kita tidak memiliki rasa syukur yang ada kufur, maka ruh itu kegersangan, lapar Pak. Maka ruh ketika saat ini insya Allah yang kita lakukan dengan istiqomah selanjutnya, maka berarti ruh itu mendapatkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ketika mereka mendapatkan ini seperti itu, apa yang dirasakan oleh ruh kita ini? Ruh itu akan berkumpul dengan anta nurun, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, kumpul dengan nur yang sangat indah bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nur, ketika kita senantiasa ruh kita ini menempatkan sesuatu amalan yang terbaik, maka dia kumpul bersama makhluk-makhluk yang terbaik. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ketika ruh ini sudah alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala, mereka ini hidup, maka niscaya akan menyempurnakan perjalanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau misalkan pribadi kita jarang muhasabah, jarang ibadah, menghususkan kita riyadhah dengan Allah Subhanahu wa taala, ruh akan kelaparan, ruh akan tidak mendapatkan sebuah fasilitas. Kenapa? Karena ruh itu tidak mendapatkan konsumtif. Itu salah satu di antaranya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ruh. Mudah-mudahan ruh kita ini, karena memang sebab kita pelihara jasad kita, karena ruh ini adalah suci, jasad yang ruh ini kan kembali pada Allah. Ketika jasad ini menyatu dengan ruh, menyatu dengan jasad, ruh ini artinya suci. Jasad ini yang suka kotor, suka maksiat, senang lihat maksiat. Ya, ruh ini suci, ketika gabung dengan jasad itulah ruh menjadi kotor. Tapi ketika manusia itu berupaya kembali bertobat pada Allah, mendekatkan diri, ruh itu bisa dibersihkan kembali. Akhirnya mereka bercahaya, kumpul bersama yang maha punya cahaya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan aneh, kadang ada juga mimpi bersama Rasulullah. Ada mimpi ketemu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak aneh, Pak. Buat orang perjalanan zikir memang biasa begitu, ada saja ya. Nah kalau misalkan bisa mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah, apa itu hak Pak? Karena nafsu ataupun jin tidak bisa pura-pura menyerupai mimpinya seperti bagi Rasulullah kebakar, nggak kuat, nggak ada makomnya itu kalau seperti itu. Maka siapa yang mimpi dengan baginda Rasulullah SAW, insya Allah itu hak. Berarti Bapak ada sebuah perjalanan, ada sebuah ikhtiar, ada sebuah yang istiqomah yang dilakukan, maka berjumpalah dengan baginda Rasulullah SAW di dunia. Kalau sudah di dunia sudah pernah mimpi seperti itu pertahankan Pak, pelihara Pak. Mudah-mudahan itu satu tanda bahwa Rasulullah kenal dengan kita. Kalau Rasulullah kenal dengan kita, Masya Allah,
Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya belum, bagaimana? Ikhtiar aja itu. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tidak hanya satu cara itu ya. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala banyak cara untuk memuliakan manusia. Itu begitu Pak. Maka dijaga, dipelihara. Yeah. Jadi artinya kalau waktu kita yang mulia ini senantiasa dipelihara untuk kebaikan terhadap Allah, maka ruhnya itu sehatnya seperti luar biasa, bersih dan cerahnya seperti itu. Tadi berkaitan dengan masalah amal, kan nanti manusia itu akan mendapatkan hisab dan dihisab segala amalnya. Ya, ketika kita dihisab dengan amalnya, lantas ketika kita dalam perjuangan hidupnya, tetap dia misalkan sholatnya ya tetap yang terbaik, jamaahnya yang paling terbaik, pelihara waktunya yang terbaik, amaliyahnya waktu duduknya banyak, amalnya tuh banyak, tetapi mereka ini tidak pernah menghitung amal gitu Pak. Ya Pak ya, nggak pernah menghitung amal, tetapi tidak amaliyahnya baik. Nah, ketika mereka punya amalan yang baik di dunia ini, tetapi hatinya tidak pernah mengetahui bahwa dirinya itu udah banyak amalannya, banyak amaliyah kebaikannya. Kenapa? Karena semua amaliyahnya yang dia lakukannya itu semata-mata menyembah dan bersyukur kepada Allah, gitu Pak. Kalau sudah begitu bagaimana? Otomatis beda Pak. Kualitas pahala orang ketika mereka ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah tahajudnya yang menatap betul-betul mereka memohon karena rindu ampunan dan ridhonya Allah, berbeda dengan orang yang sholat hanya semata-mata minta pahala. Mohon maaf Pak, pahala ini dengan Allah cakupan mana? Allah. Pahala ini, surga ini dengan Allah, muliaan mana? Muliaan Allah. Walaupun kita memang perlu pahala, perlu kita surga, tetapi kita lebih mengutamakan meminta yang lebih sempurna yang menciptakan pahala dan surga, yaitu Allah, termasuk neraka. Jadi Bapak juga ibadah bukan karena takut neraka. Kalau begitu harus takut siapa? Yang punya neraka. Siapa yang punya neraka? Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullah. Bapak kenapa enggak maksiat? Bapak kenapa enggak nyolong? Bapak kenapa tidak meninggalkan syariat? Bapak kenapa sekarang ini tidak puasa tapi mengalihkan puasa semua? Takut sama neraka? Takut. Tapi lebih takut kepada yang punya neraka. Subhanallah. Jadi kalau begitu Bapak semata-mata apa? Apa karena surga? Butuh surga. Atau karena pahala? Saya juga pengen pahala, tapi saya lebih butuh di atas antara pahala dan surga. Kalau gitu siapa? Butuh Allah. Jadi kalau begitu Bapak puasa, Bapak sholat, ini sebenarnya takut neraka atau pengen surga, pengen pahala sih? Saya pengen dan semua takut. Tapi ada yang paling takutnya kan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada akhirnya kami ibadah ini, kami bersyukur pada Allah diberikan kesempatan yang terindah. Jadi saya tidak berbicara masalah surga pahalanya dan nerakanya, tapi saya bicara hati saya semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Gitu Pak. Orang yang punya mentalitas begitu baca bismillahnya insya Allah lebih manjur. Ya, orang yang ketika mereka sudah hatinya mi'raj, jadi badannya memang di bumi, betul-betul dalam sholat, tapi batinnya mi'raj pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah 1 rakaat begitu lebih afdal daripada 1000 rakaat orang awam. Kan ada ungkapan, ya kan, bahwa naumun alimun khairun min ibadati jahil. Akan ada ungkapan begitu. Jadi tidurnya orang alim itu masih lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang yang bodoh walaupun dia sholat tapi nggak ingat Allah. Yang tidur bahasanya, yang tidur tapi tetap tidurnya ingat dengan Allah dan dasarnya mereka dalam rangka ibadah, terus kemudian dalam rangka memperkuat ibadah, akhirnya dalam tidurnya tidak melupakan Allah. Gitu Pak. Itu namanya kelas khos. Makanya ibadah itu kan minimal ada 3 tingkat. Ada tingkatan awam, ada tingkatan khos, ada tingkatan khosil khos. Nah gitu. Nah kita itu jangan di tingkatan ini terus. Pahala mulu. Pahala tuh gampang patok ayam. Ya Pak ya. Gimana pahala tuh patok ayam? Misalkan begini, Bapak keluar sholat, Bapak keluar dari masjid, ya kan? Masya Allah Pak Haji rajin ya ke masjidnya. Oh iya emang. Di sini kayaknya nggak ada yang kayak saya. Nah itu udah hilang. Itu udah hilang Pak. Ya. Jadi pahala itu gampang dicari tapi gampang lari. Gitu Pak, gampang hilang. Segitu aja. Bapak seneng. Misalkan Bapak
misalkan jam 10, jam 11 Bapak anggap kayaknya Bapak semalam tahajud ya. Iya, kok tahu? Iya, saya tahu. Wow, apalagi Bapak jidatnya kelihatan tuh, alis sujud. Emang, tuh emang doang. Emang, saya sih emang perasaan saya nggak pernah ninggalin tahajud. Ya Allah, hilang tuh Pak, capeknya belum hilang, pahalanya sudah hilang. Kita umpetin. Kalau ada orang muji kayak gitu, bagaimana? Yang silakan hak orang lain. Ya Rabbana, puji itu, pujian itu duri. Jangan sampai kami senantiasa katakan lalai dengan pujian ya Allah. Ya kan gitu, kembali pada Allah. Alhamdulillah Bu, Pak, Saudara, saya dibisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja, enak. Itu aja Pak ya. Ya, terakhir malah. Kiat-kiat apa agar kita mendapatkan husnul khatimah. Subhanallah, ini yang kita idamkan Pak. Dunia yang kita kerahkan keringat, bisnis kayak apa, persaingan sama teman. Kadang teman juga berubah jadi musuh. Allahu Akbar. Kadang saudara juga jadi jauh gara-gara dunia kita miliki. Ternyata kita meninggal dunia itu gak dibawa dan gak ada apa-apanya ya Allah. Mobil yang paling mahal, mohon maaf, misalkan Pak Hanipan beli mobil Camry, ya kan? Iya, minimal Fortuner. Ketika meninggal dunia, jasadnya dimasukin mobil nggak? Masukin ambulan, betul. Kenapa? Karena ini kakinya nggak bisa ditekuk, udah masukin ambulan aja tuh. Padahal yang mobil kita, yang beli kita, duitnya duit kita, pengen kita. Ternyata ketika kita berubah, jasad kita jadi mayit, itu semuanya sudah tidak berharga lagi. Anak, istri dekat dengan kita saat ini ada. Ketika sudah kita jadi mayit, berusaha pada minggir semua. Ya Allah, kalau enggak kita punya husnul khotimah, buat apa dunia ini Pak? Nah kan gitu Pak ya. Buat apa? Apa kiatnya? Yang paling pertama, tetap kita ikhtiar dan doa. Apa salah satunya ikhtiarnya? Yuk, tambahkan kebaikan kita, sesuatu yang tahu. Misalkan sholat 5 waktu, upayakan jamaah. Ya Allah, saya enggak mau nyia-nyiakan waktu ya Allah. Pengen yang terbaik, mudah-mudahan Engkau menjadikan hamba juga yang terbaik. Gitu. Syukuri bisa jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabb. Kuping dan telinga hamba, hati hamba diberikan kesadaran, bisa mendengar dan melaksanakan. Berangkat ambil wudhu, bukan main HP dulu. Ya kan gitu. Tanggung nih, seru. Dukun berantem. Astagfirullahaladzim. Saya Pak, saya kalau bapak sih insya Allah enggak lah, enggak beda dikit ya. Subhanallah. Ayo kita pilih waktu dan kesempatan. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ketika kamu berteman, ketika kamu belajar, siapapun manusia yang kamu jadikan teman, siapapun guru yang kamu jadikan guru, kalau tanpa membicarakan keagungan kebesaran Allah, menjadikan kamu cinta dan makin dekat kepada Allah, jauh itu semua. Karena itu sesungguhnya tidak akan membimbing kamu semua. Makanya boleh jadikan ketika kita ngobrol, banyak obrolan yang diobrolin harta doang kan Pak. Banyak yang ngobrolkan segudang prestasi, tapi jarang segudang ibadah, bagaimana kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang Pak, bismillah, mohon maaf bilang gampang. Manusia yang senantiasa teman, sahabat, karib kerabat, guru dan lain sebagainya, ketika mereka ngobrol itu, ujung-ujungnya ketika mereka membicarakan pasti masalah sesuatu kelebihan dan kekurangan, cuma segitu konsepnya. Andaikan membicarakan masalah kelebihan, kagumnya naik ke Allah. Andaikan membicarakan segala kekurangan, kembali pada diri sendiri. Siapapun manusia kalau bicara seperti itu, insya Allah kita andaikan dia teman, jadikan teman. Andaikan dia sahabat, jadi sahabat. Lanjutkan, andaikan guru, dia jadikan guru kita. Kan dia akan menuntun dunia sampai akhirat. Itu hadirin rahimakumullah berbahagia. Jadi syariatnya, yuk kita benahi waktu kita. Benahi siapa lagi harta kita. Benahi juga aktivitas kita. Itulah kiatnya. Batiniahnya naikkan dikit. Keluarkan penyakit-penyakit yang mengotori hati. Tadi udah kita terangkan. Kemudian apalagi yang kita ganti, munculkan sifat syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah begitu nanti naik tahapan yang ketiga,
banyak waktu mengagumi Allah, Pak. Ya Allah, lautan segini luasnya nggak pernah surut, ikan segini banyaknya nggak pernah kurang. Kami pengen makan terong, nggak bikin terong, Allah yang membuat. Kami butuh pepaya, kami butuh katakanlah sayuran dan lain sebagainya, Allah sudah siapkan. Ya Allah, ternyata Allah tuh kasih sayangnya tak pernah terbilang. Allah itu maha guma bijaksana, tak pernah ada bandingannya. Maafkan ya Allah, hati hamba tuh lalai, banyak lupa mengagumi Engkau, memuji pada Engkau. Hamba itu banyak sibuk untuk memuji makhluk-makhlukmu. Maafin ya Allah. Udah mantep, Pak. Nah yang terakhir, musyawarah, Pak. Ngobrol, musyawarah dengan orang-orang yang hatinya sama-sama tujuan kepada Allah, baik dengan teman maupun dengan para masyaikh, dengan guru. Intinya tujuannya tiada lain agar kita ini senantiasa tersiram, diingetin, ya kan? Diingetin agar kita ini ketika kita senantiasa jauh, jangan jauh biar ada yang narik ingetin kita. Itu aja, Pak. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak jamaah rahimakumullah berbahagia. Duduk juga lama-lama pegel juga, Pak ya. Gitu hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari yang sangat indah ini. Allah senantiasa menatap kita semua. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, di pertengahan Ramadan ini, Allah menerima semua ibadah-ibadah kita. Allah memaafkan segala kekurangan dan salah kita, dan Allah menguatkan akidah dan keyakinan kita, dan Allah buka mata hati kita dengan sebuah kesadaran dalam rangka makin meningkat syukur hamba kepada Allah, dan pada akhirnya hamba dibimbing untuk mengagumi bahwa Engkau zat yang maha sempurna. Pada akhirnya tidak pernah ada pilihan ya Rabbana, bahwa kebahagiaan ini adalah berjumpa dengan yang memiliki dunia dan akhirat kecuali Engkau Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa duwadi dzurriyyati wa ahli baiti ya Allah kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin min hamdan ya mu'ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman biqadrin 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbana ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina wa liikhwanina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lilmu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana ya Allah bi futuhil arifin minan nabi wal muqarrabin wasyuhada'i was solihin wal ulama'il arifin. Allahumma khudda min ahli la ilaha illallah kama fatahta min ahli la ilaha illallah. Nas'aluka la ilaha illallah wa bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna akhirata hayatana bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana taqabbal du'a rabbana taqabbal hajatuna irhamna ya Allah. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatana wa talabitana wa ahlina ya Allah min ahli salihin, min ahli syakirin, min ahli dhakirin, min ahli sajidin, min ahli al-Quran, min ahli la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.